Nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-7 dengan judul Mata Air di Tanah Gersang. Arya Kamandanu kembali masuk ke ruangan tidurnya. Dia gelisah. Pesan yang ditulis Nini Raga Runting di atas daun lontar membuat hatinya tidak tenang. Dia gelisah, namun begitu dia mencoba untuk berbaring, ada dua wajah timbul tenggelam di permukaan pikirannya yang sedang kacau. Wajah Meisin yang cantik dan suci, dan wajah Sakawuni yang tak berdosa. Karena lelah dan rasa ngantuk, akhirnya Arya Kamandanu terlelap juga, dan jiwanya segera masuk ke alam mimpi. Kakang Kamandanu, di mana kau sekarang ini, Kakang? Mengapa sikapmu kepadaku seperti itu? Aku tahu, kau masih menyimpan segenggam kekecewaan. Ya, semua ini karena salahku. Kamandanu, kau ini pemuda dungu. Kau terlalu lugu. Tapi aku senang, karena kau seorang laki-laki yang jujur. Kakang Kamandanu, mengapa kau masih juga belum kembali? Selama ini aku dan Panji Ketawang selalu menunggu kehadiranmu, Kakang. Kami sangat membutuhkan kehadiranmu. Apa kau tidak ingin sembuh, Kamandanu? Sudahlah, kau tidak usah cerewet. Kau orang sakit. Kau tidak boleh banyak bicara. Kakang Kamandanu, mengapa kau masih berusaha menjauhi aku? Apa salahku sebenarnya? Kau tahu, aku pun hanya seorang manusia biasa yang tidak sempurna. Aku bisa saja membuat kesalahan.
Dan memang aku telah membuat kesalahan yang sangat mengecewakan hatimu. Tapi percayalah kakak, semua ini bukan kehendakku sendiri. Ayo Kamandano, kau pegang erat-erat pinggangku. Kita harus berangkat lagi. Kita tidak boleh istirahat terlalu lama di tempat ini. Hiya! Hiya! Aku merasakan bahwa hubungan kita selama ini sebagai suami istri tidak selaras. Kita belum bisa mempersatukan diri dalam ikatan perkawinan yang suci dan murni. Kita masih terus-menerus disekam oleh peristiwa masa lalu. Tapi aku masih mengharapkan suatu ketika keadaan ini akan berubah. Dan aku yakin suatu ketika kita akan bisa memperbaikinya. Iya, terus terang aku cemburu. Aku cemburu, Kamandano. Aku tidak ingin kau direbut wanita lain. Lereng Arjuno ini menjadi sepi dan lengang semenjak kau pergi, kakak. Aku seringkali menangis sendirian. Kandunganku semakin hari semakin bertambah besar. Sementara aku masih harus terus merawat dan mengawasi Panji Ketawa. Kasihan bocah itu. Dia sangat merindukan orang tuanya, kakak. Dan dia sering menanyakanmu. Kamandano, apa kau merasa lelah? Kau harus menguatkan dirimu. Kau jangan putus asa. Aku yakin luka-lukamu bisa sembuh. Ya, sebentar lagi kita sudah akan tiba di kaki Bukit Panampihan. Ya. Kamandano? Kemana orang itu? Rupanya dia sudah tidak ada di kamarnya. Kamarnya kosong. Wah, dia masih harus minum obat sekali lagi. Hei, apa ini? Kamandano, kalau kau seorang laki-laki sejati, seorang laki-laki yang bertanggung jawab, kau harus menemui aku. Besok malam kau harus menemui aku di lereng bukit di bawah desa Tanibala ini. Kau tidak perlu tahu siapa namaku, karena kau pasti tahu siapa yang menulis pesan ini. Rupanya benar apa yang dikatakan kakek Sukata Brahma. Kamandano mempunyai persoalan pribadi. Persoalan apa ya? Pesan yang ditulis orang di atas daun lontar ini terlalu singkat. Semuanya masih belum jelas. Baiklah, aku harus dapat menyingkap rahasia di balik pesan daun lontar ini. Sakawuni mendengar desir langkah-langkah mendekat. Dia buru-buru meletakkan kembali selembar daun lontar itu di atas pembaringan. Kemudian dia pura-pura membenahi meja Arya Kamandano. Oh, kau Sakawuni? Iya. Kau masih harus minum obat sekali lagi, Kamandano. Bagaimana keadaanmu sekarang? Sepertinya aku sudah benar-benar sembuh, Sakawuni. Iya, tapi kau harus menghabiskan obat yang diberikan ibuku. Ini obatmu. Kuletakkan di atas meja. Terima kasih, Sakawuni. Nanti akan kuminum. Dari mana kau, Kamandano? Aku baru saja dari pancuran di belakang. Oh. Sejak kemarin pagi, aku belum membersihkan badanku. Iya. Ada yang ingin ku ketahui, Kamandano. Kemarin, ketika kita sedang berburu kelinci, kulihat tiba-tiba kau nampak murung. Apakah kau mempunyai persoalan yang berat? Tidak. Aku tidak mempunyai persoalan apa-apa. Barangkali kau mempunyai persoalan pribadi yang tak ingin kau ceritakan pada orang lain? Tidak, Sakawuni. Sudah kukatakan, aku tidak mempunyai persoalan apa-apa. Baiklah kalau begitu. Maaf,
Maafkanlah aku. Ada apa, Sakawuni? Tidak ada apa-apa. Aku pergi dulu. Seharian itu, Arya Kamandanu hampir tidak keluar dari kamarnya. Sampai menjelang sore hari dia masih belum bisa mengambil keputusan. Dia ingat Meisin dan Panji Ketawang keponakannya. Dia kasihan pada mereka. Dia ingin kembali ke lereng Arjuna. Tapi dia tidak sampai hati meninggalkan Sakawuni begitu saja. Dia merasa banyak berhutang budi pada gadis Tanibala itu. Walaupun sebenarnya dia masih sangat mencintai Meisin, tapi bayangan Sakawuni tak bisa dicampakkan begitu saja. Menurut pendapatnya gadis itu cukup baik. Dia memang agak brutal dan liar, tapi pada dasarnya dia adalah seorang wanita yang berhati mulia. Waktu terus berjalan. Akhirnya malam pun tiba. Desa Tanibala kembali berbaring dalam suasana lengang dan sunyi. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Tapi bagaimanapun juga, aku harus memutuskannya. Sebenarnya aku kasihan pada Sakawuni. Dia pasti akan kecewa sekali. Dan aku sendiri tidak boleh larut dalam godaan seperti ini. Aku harus berani mengambil sikap seorang satria. Aku akan tetap melangkah di atas jalan yang lurus dan benar. Aku tidak boleh mengkhianati kesucian perkawinan. Bagaimanapun juga, malam ini aku harus kembali ke lereng Arjuna. Akhirnya Arya Kamandanu dipaksa oleh keadaan untuk berani mengambil keputusan. Dia lalu menutup pintu ruangan tidurnya. Sekilas dia menengok ruangan tidur Sakawuni. Nampak lampu masih menyala di dalamnya. Arya Kamandanu mendesah perlahan. Kabut mulai turun ketika kakinya melangkah meninggalkan rumah kediaman Ki Sugata Brahma. Arya Kamandanu terus melangkah menembus kegelapan daerah pegunungan. Beberapa kali dia berhenti untuk menengok ke belakang, ke arah rumah kediaman Ki Sugata Brahma yang berdiri di balik pohon-pohon buah. Rumah itu nampak tenang dan tentram. Dia merasakan kehangatan ketika tinggal di dalamnya. Untuk terakhir kalinya, Arya Kamandanu menengok ke arah rumah Ki Sugata Brahma sebelum kemudian dia melompat dan tubuhnya segera lenyap di balik kelokan bukit. Dia sama sekali tidak tahu bahwa ada sepasang mata mengawasi kepergiannya dari tempat tersembunyi. Kamandanu mau pergi kemana dia malam-malam begini? Langkah-langkahnya sangat mencurigakan. Oh, pasti dia mempunyai rahasia yang disembunyikan. Pasti dia mempunyai persoalan pribadi. Dan sekarang rupanya dia ingin menyelesaikan persoalan pribadinya itu. Ya, baiklah. Aku akan terus mengikutinya. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya dialami Arya Kamandanu. Sebuah kidung ku nyanyikan untuk mengusir duka nestapa malam ini. Hatimu kalut, jiwamu kalang kabut, tanganmu tak henti-hentinya mengelus perut.
sudut-sudut malam yang dingin. Dan sementara kau merintih perlahan, seorang lelaki melihatmu sambil tertawa. Maka keadilan di muka bumi menjadi sirna. Sebuah hidung ku nyanyikan untuk menemani hati seorang istri yang berusaha menyeberangi penderitaan malam ini. Waduh. Gedung apa itu tadi? Lagi-lagi kau. Rupanya diam-diam kau mencintai aku, sapi hongkong. Ya, mungkin kau benar, Kambing Peot. Mungkin aku mencintaimu. Tapi dengar dulu alasanku, ya. Aku mencintaimu karena pada dasarnya kau ingin menjadi pacarku. Pondok tua tidak tahu diri. Daripada jadi pacarmu, lebih baik aku mampu sekarang. Jangan mati dulu. Kalau kau mati, aku sama siapa? Kau pacaran saja sama monyet. Jangan begitu, Kambing Peot. Rupanya kau belum mampu memberikan penilaian pada seseorang. Masa laki-laki setampan ini disuruh pacaran sama monyet? Kau pikir kau lebih tampan dari monyet? Kau tidak pernah mandi, bau badanmu busuk dan tengik. Kau lebih jorok dibanding babi hutan yang paling jorok. Sudah, sana pergi. Apa perlunya kau datang kemari? Tunggu. Aku datang kemari hanya ingin mendengar kidungmu, Nenek Raga Runting. Wah, kidungmu itu tadi sangat bagus. Suaramu juga masih merdu merayu. Hanya sayang, aduh, napasmu kembang kempis seperti seekor ikan rawa jatuh ke darat. Kau pikir suaramu merdu seperti bulu peri itu? Suaramu pun tidak lebih bagus dari seekor monyet sakit mencret. Ya, tidak bisa. Suaraku pasti jauh lebih merdu dibanding suaramu. Kau mau lihat buktinya? Mau dengar? Nih, dengar baik-baik. Dengarlah, wahai para satria utama. Dengar bunyi tembang yang dinyanyikan kakek tanpa ruang. Tembang bukan sembarang tembang. Tembang ini bercerita tentang laki-laki perkasa. Dia tegak bagaikan arca Batara Siwa. Dia besar dan megah bagaikan Gunung Arjuna. Dia bijak bagaikan pemerintahan Prabu Ranggabuni. Dia adil seperti Putri Simha. Dan dia sabar setia bagaikan Dewa Brahma. Dia berani seperti Pandu. Dia sakti seperti Bisma. Dan dia goblok gandungmu seperti sapi ompong. Kau curang, Naga Runting. Aduh, kau Kambing Peot. Kau licik, culai.
Dengar dulu, kidungku ini belum selesai. Kau sudah tertawa seenak perutmu sendiri. Sudah, pokoknya suaraku pasti jauh lebih merdu dibanding suaramu, Kambing Pion. Sudahlah, sapi ompong. Cepat sana pergi. Itu lihat. Orang yang kutunggu-tunggu rupanya sudah datang. Rupanya kau datang juga, Kamandanu. Aku ingin bicara padamu, Nini Raka Runting. Tak ada yang perlu dibicarakan lagi. Kau sudah tahu semuanya. Sekarang kau tinggal memilih. Tinggal di desa Tanibala ini bersama gadis pacarmu itu, atau segera kembali ke lereng Arjuna untuk menemui istrimu. Tentu saja aku akan segera kembali ke lereng Arjuna, Nini Raka Runting. Tapi ada yang ingin kutanyakan padamu. Apakah ada sesuatu yang telah menimpa diri Mesin? Mesin itu sekarang sudah hamil tua. Sewaktu-waktu dia bisa saja melahirkan. Seharusnya kau tidak pergi kemana-mana. Seharusnya kau menunggu istrimu itu sampai dia melahirkan. Nah, bagaimana Kamandanu? Kau sudah siap berangkat sekarang? Aku tidak bisa berangkat sekarang, Nini Raka Runting. Kurang ajar. Mengapa begitu? Aku masih mempunyai urusan di desa Tanibala ini. Mungkin besok atau lusa, aku akan segera... Tidak bisa. Kau harus berangkat malam ini juga. Kalau kau tidak mau berangkat, aku akan memaksamu berangkat. Tunggu, sabar. Tunggu dulu, Kambing Peon. Kok main paksa begitu? Laki-laki seperti dia itu memang harus dipaksa, tahu? Dia memang tidak pernah mau mengerti tentang istrinya. Dia hanya mau cari enaknya sendiri saja. Sudah tahu istrinya hamil, malah pergi keluyuran kemana-mana. Malah pergi pacaran dengan gadis lain lagi. Laki-laki macam apa kau ini, Kamandanu? Jangan begitu, Nenek Raka Runting. Belum tentu Arya Kamandanu ini bermaksud tidak baik. Dia pasti mempunyai alasan yang kuat kalau sampai meninggalkan istrinya sendirian di lereng Arjuna. Percayalah padaku, Nini Raka Runting. Aku akan segera menyusul. Ada yang harus kuselesaikan lebih dulu di desa Tanibala ini. Aku harus berpamitan pada Sakawuni dan kakek Sugata Brahma. Mereka adalah orang-orang yang selama ini telah memberikan pertolongan padaku. Aku banyak berhutang budi pada mereka. Tidak! Kau tidak perlu berpamitan pada kami, Kamandanu. Kalau kau mau pergi, silakan pergi. Lebih cepat pergi lebih baik. Suara Sakawuni yang berteriak lantang terdengar seperti ledakan halilintar di telinga Arya Kamandanu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah akhirnya Arya Kamandanu meninggalkan desa Tanibala? Dan bagaimana dengan sikap Sakawuni? Saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Nantikan saja lanjutan kisah Tutur Tinular ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.